Oke, sudah absen ya. Kita mulai. R sudah dikerjakan mestinya ya, yang diminta untuk menyusun tingkat energi dari yang terendah sampai yang ke 8 dan menentukan ininya, apa namanya, degenerasinya ya. Jadi sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tentang tugas itu? Betul ya? Ya, sudah dikumpulkan kan atau belum? Lagi dikumpulkan, belum dikumpulkan. Oh, belum. Deadline-nya nanti malam. Oh, terakhirnya nanti malam. Oke. Mbak, Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan itu disusun tingkatan energi, Pak, yang dengan degenerasinya. Kalau misalnya ada yang, kan kata Bapak, kalau misalnya yang X sama Y-nya 1,1 nggak usah dihitung. Jadi dilengkah kayak jadi 1,2 gitu kan, Pak. Nah, tapi kalau misalnya ada yang 2,2 itu boleh dimasukin atau enggak, Pak? Oh, semua dimasukkan, cuma maksud saya satu-satu itu artinya cuma satu keadaan. Dua-dua Iya, dimasukin semua. Jadi kalau kalau dua-dua misalnya, kan itu cuma satu keadaan ya. Iya, Pak. Tapi kalau 21 ada Dua keadaan. Iya, itu nanti degenerasi gitu kan maksudnya. Jadi Anda susun dari energi rendah sampai energi ke-8, tapi kalau bukan artinya 8 keadaan ya. Jadi 21 dengan 12 dianggap satu tingkat kan ya. Itu ya satu tingkat. Jadi pokoknya dari bawah ke atas sampai 8 keadaan. 1,1 dipakai. Cuma kita bilang di situ degenerasinya cuma satu ya. Iya kan? Saya beri contoh lain. Kalau 5,5 jadi NX-nya 5, NY-nya 5. Itu berapa keadaan? Satu, Pak. Satu. Ternyata bukan satu. Ada 3. Kenapa coba? Keadaan degenerasi. Ternyata ada 3. Coba kamu pikirkan sebentar. Kok bisa 5,5? Kalau 2,2 ya maksudnya NX-nya sama dengan 2, NY-nya sama dengan 2. 1. Itu kan satu keadaan.
artinya degenerasinya sama dengan 1, jumlah degenerasinya kan. Kalau 1, 2 itu ada 2, karena 1, 2 dengan 2, 1 itu sama. Asalkan bentuknya persegi ya, karena kalau tidak persegi nanti Lx sama Ly itu panjangnya itu berbeda. Sekarang 5,5 ternyata ada 3, kenapa coba? Nah itu betul sekali Melisa ya. Jadi bisa 55, bisa 17, bisa 71. Karena 55 itu kan nanti 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, 50 kan? 1 kuadrat tambah 7 kuadrat, artinya 1 tambah 49, 50 juga. Jadi Anda harus menemukan yang seperti itu juga. Tapi nggak tahu ini, jangan-jangan ini di atas dari yang 8 ya. Nggak tahu, coba Anda cek ya. Yang saya barusan yang baru ditulis oleh Melisa itu di chat, jangan-jangan lebih tinggi lagi dari 8 pertama, tapi dicek saja ya, 11, 12 di atasnya. Nanti Anda harus pikirkan 13 atau 22 yang lebih rendah. Coba kamu pikirkan, duluan 22 atau 13. 22 jelas ya, karena 22 itu 4 tambah 4, 8, tapi kalau 13 itu 10 ya. Jadi 22 dulu baru 13. Nah, 14 dengan 33 duluan mana? Tadi kalau 22 sama 13, 22 duluan ya. 33 kan ya. Dengan 14. Coba 14 atau 33 duluan? 14, Pak. 14. Karena 14 kan 1 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Nah, saya minta juga untuk yang 3 dimensi kan? Betul nggak sih PR-nya kemarin 2 dimensi sama 3 dimensi ya? Iya, Pak. Ya, betul ya. Jadi 2 dimensi bagaimana, 3 dimensi bagaimana. Nah, itu dikumpulkan nanti malam, oke lah. Jadi nanti kalau begitu kita sekarang masuk ke atom hidrogen dulu ya. Atom Permisi Pak, hidrogen. Iya, silakan. izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Berarti itu dilihat dari jumlah energinya ya Pak, buat degenerasinya. Iya, betul, dari energinya. Jadi kalau energinya sama itu artinya degenerasi. Nanti ada berapa keadaan, disebutnya istilahnya keadaan kuantum ya. Ada berapa keadaan kuantum yang energinya segitu gitu ya. Itu yang disebut jumlah degenerasi. Misalnya tadi itu 55, 17, dan nanti diurutkannya dari bawah ke atas dari nilai energinya ya, bukan dari angka. Misalnya gini maksud saya, 22 sama 13 itu jumlahnya 22 sama 13 kan, 1 tambah 3 itu 4, 2 tambah 2, 4. Tidak begitu kan ya, tapi dari energinya, karena energinya rumusnya NX kuadrat tambah NY kuadrat kali H kuadrat per 8 M L kuadrat gitu ya, lihat aja rumusnya. Maka kita lihat kalau 22 itu 8 totalnya ya. Sedangkan kalau 13 itu 10. Jadi contoh lain kalau tadi 14 dengan 33 gitu ya. 14 duluan ternyata ya dari 33. Kalau 32 dengan 14 duluan mana? 32 Pak. 32, iya. 14 lebih tinggi kan. Kalau dilihat sekedar dijumlahkan saja kan sama-sama 5 jumlahnya. Iya. Ada yang menarik. Kadang-kadang jumlahnya lebih kecil tapi malah lebih tinggi. Misalnya apa ya contohnya? 33 itu 18. 14, oh enggak. Contoh yang tidak bisa dari angkanya saja. 44 dengan 1 4 berapa? 7. Hah? 17. 17 dengan 44. Oh, enggak. 16 ya, 16. Iya, 16 aja. 16 dengan 44 misalnya ya.
16 dengan 44. Kalau dijumlahin 4 tambah 4 itu 8, 16 itu 7 ya. Tapi ternyata 16 lebih tinggi daripada 44 kan ya. Coba dicek. Kalau 44 artinya 4 kuadrat tambah 4 kuadrat itu artinya 32. Jadi kalau 16 1 kuadrat tambah 6 kuadrat 37 malah ya. Iya betul gitu ya. Jadi 37 sama 32. Tapi kalau sekedar NX NY-nya dijumlahkan ya nggak cocok memang ya. Iyalah, jadi pertanyaannya udah terjawab ya. Pokoknya intinya diurutkan dari energi paling rendah sampai energi ke-8. Lalu masing-masing dicek dari energi ke-8 sampai energi ke-8 itu dengan rasinya jumlahnya berapa masing-masing. Nanti selanjutnya Anda buat, saya minta Anda membuat, ini soalnya saya tambah aja sedikit ya. Saya tambah sedikit buat diagram energi. Jadi maksudnya begini. Contoh ya. Saya sekalian itu belum saya bahas kemarin. Diagram energi. Jadi maksudnya itu kelihatan kan ya. Kalau atom hidrogen kan Anda dari SMA sudah tahu. Paling bawah itu 1S. Itu diagram energinya jadi gitu, lalu nanti 2S itu gini, lalu 3S salah 2P gitu ya, ini gitu misalnya, atau pakai kotak kan ya. Nah, lalu 3S salah 3S cuma dengan reaksinya cuma 1 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kotak 2 dimensi misalnya, itu kan artinya mula-mula paling rendahnya 1,1 itu cuma 1 misalnya kan ya. Lalu 1,2 itu ada 2 karena ada 1,2 dan 2,1, kamu tuliskan secara lengkap lagi dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai diagram tingkat energi ya. Jadi pakai diagram itu disusun dari paling rendah makin ke atas ya, makin tinggi. Jadi ini nanti coba deh digambar sajalah diagram tingkat energinya ya. Jadi harus itu energi, ada sumbu tegak nilai energinya gitu kan ya. Itu tambahan soal ya. Jadi tambahan soalnya adalah untuk semua soal yang saya sudah sampaikan, gambarkan diagram tingkat energi untuk setiap soal yang kemarin diberikan ya. Nah sekarang kita supaya kita tidak membahas ini lagi, jadi ini kita skip saja. Iya banyak garis, jadi sesuai dengan jumlah dari degenerasinya, betul. Kayak 2P kan ada 2PX, 2PY, 2PZ. Itu adalah degenerasinya, jumlah degenerasinya adalah 3 gitu ya. Nanti kamu gambar juga itu. Diberi degenerasi ini ya, seperti inilah contohnya. Ini kan garisnya ada 2. Artinya degenerasinya 2. Jumlah degenerasinya. Untuk NX1, NY2. Ya. Sebetulnya juga 21 kan, ada terusnya, ada susun ke atas ya. Ini. Nah sekarang kita masuk atom hidrogen ya. Jadi sambil nanti kita lihat kembali persamaan untuk kotak 1 dimensi, tapi nantilah kita balik lagi ke situ. Tapi sekarang kita masuk ke atom hidrogen. Ya. Nah, atom hidrogen itu kita
memiliki, tentunya sama seperti juga kotak satu dimensi, memiliki persamaan Schrödinger yang dituliskan sesuai langkah berikut. Jadi langkah pertama adalah tulis rumusan energi total atom hidrogen. Ya, jadi energi total itu nanti ada energi kinetik, energi potensial, gitu ya. Lalu berikutnya, kemarin operator, sebentar. Operator itu untuk kotak satu dimensi, iya, postulat operator perlu dibahas karena di sini ada operator Hamiltonian ya. Sebentar, saya agak kelupaan Bu Berlian. Kemarin yang operator PX sama H per I do per X sudah belum ya? Iya Pak, kemarin gimana Pak? Operator PX sama dengan H per I D per DX atau do per PX do X? sama dengan... Udah Pak, Itu sudah ya? Oke. udah di catatan, ada di catatan pekan lalu. Ya, oke. Ya, Ada jadi, Pak, nah ada. sekarang untuk Di halaman ke 11 catatan yang udah berapa? Oke. Ya, jadi tinggal kita coba bahas ulang supaya Anda paham betul, tapi kita mulai dengan atom hidrogen dulu supaya Anda tahu tahapannya untuk menggunakan teori kuantum ya. Jadi tulis rumusan energi total atom hidrogen, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetiknya biasa setengah mv kuadrat atau p kuadrat per 2m, sedangkan energi potensialnya adalah bukan mgh ya, tidak, gravitasinya tidak dipakai. Energi potensialnya adalah energi interaksi antara jadi energi kinetik itu rumusan yang dikenal di mekanika ya, tapi diubah ke momentum ya, P, momentum itu P. Sedangkan energi potensial itu adalah rumusan energi potensial Coulomb. Nah, Anda ingat lagi nanti. Terus yang kedua, ubah rumusan energi total itu ke operator kuantum yang disebut akhirnya operator Hamiltonian ya. Lalu sistem atom H harus memenuhi persamaan gelombang Schrödinger. Nah, bebas waktu. Rumusnya adalah ini hampir-hampir lambangnya H ya, tapi H besar diberi tudung di atasnya. Pakai kayak huruf P dibalik di atas huruf H itu ya. Ada di atas huruf H ada huruf V kecil tapi dibalik. Itu yang lambang dari operator Hamiltonian. Lalu ini pakai persamaan Schrödinger, jadi H psi sama dengan E psi gitu ya persamaannya. Dimana nanti saya bahas belakangan. Ini H adalah operator Hamiltonian, ini adalah fungsi gelombang ya. Jadi H sama dengan, tapi H-nya harus pakai tudung tadi. Di atasnya ada tanda seperti yang ada di atas angka 6 kalau di keyboard ya. Kalau Anda punya komputer, di atas angka 6 itu ada lambang seperti itu. Nah, itu ditulis di atas huruf H-nya ya. Ini disebut operator Hamiltonian, sedangkan E itu ada energi total, sedangkan psi itu adalah fungsi gelombang untuk atom hidrogen. Berikutnya, setelah kita dapat persamaan gelombangnya, selesaikan. Nah, ini yang tidak bisa
tidak dibahas matematikanya untuk tingkat 2 ini. Ya, selesaikan persamaan diferensial Schrödinger yang dituliskan pada 3. Nanti solusinya, hasil penyelesaiannya, solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah, nah ini akhirnya nanti tidak dijelaskan dari langkah keempat ke langkah kelima ini, tidak dijelaskan detailnya karena ini pelajaran di mata kuliah kimia kuantum di S2 sebetulnya, ya, di program magister. Jadi ini tidak ditunjukkan caranya. Tapi Anda harus tahu bahwa solusinya itu adalah pertama psinya sama dengan anu, nanti langsung hasilnya yang diberi, ya, langsung hasilnya yang diberi. Jadi Anda tidak akan terhambat karena matematikanya, ya, karena nanti matematikanya di skip, dilewat, Anda tidak perlu tahu caranya, tidak perlu dipelajari. Kalau untuk S1 langsung hasilnya. Nanti energinya juga berapa. Ternyata itu bergantung pada N, L, M. Tapi nanti belakangan lah saya beritahu. Jadi dari solusi itu dapat fungsi gelombangnya bagaimana dan energinya bagaimana. Yang keenam, ada yang disebut normalisasi. Ya. Solusinya ini masih mengandung di depannya suatu A bla 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 lah. Pokoknya ada suatu koefisien di depannya. Jadi normalisasi untuk menentukan nilai A yang ada di depan dari perumusan psi. Oke, dengan membaca ini saja pasti Anda masih bingung, ya. Jadi nanti kita bahas perlahan, tapi sebelum kita membahasnya, coba supaya Anda nanti bisa supaya kita bisa bahas cepat nanti kaitannya dengan orbital. Coba kita buat tugas dulu, ya, tugas untuk dikerjakan sekarang sebentar saja. Keluarkan kertas lembar, ya. Anda bisa cari di internet apa Anda bisa ingat-ingat pelajaran SMA. Gambarkan bentuk orbital ikut. Gampang, jadi yang A adalah 1S, yang B nanti saya akan beritahu salahnya pelajaran SMA di mana, ya. Yang C adalah 2PX, X-nya mestinya subscript, ya, ke bawah. Yang D adalah 2PY, yang E adalah 2PZ, ini tinggal nyalin saja dari internet. Terusnya setelah itu apa? Setelah 2PX, 2PY, 2PZ, 3S kan, ya? 3S, terusnya 3PX, 3PY, sebatas yang Anda tahu, nanti baru saya koreksi, ya. 3PZ, lalu kalau bukan hidrogen di atas 3P adalah, setelah 3P adalah 4S, tapi kalau untuk hidrogen 3S, 3PX, 3PY, 3PZ dengan 3D itu setara energinya, ya. Jadi ya nanti kita bahas setelah ini 3D Z kuadrat, ya. Nah, kuadratnya gimana ini? Oh, saya bisa sebentar. Itu yang saya tik kebaca atau tidak? Terbaca, Pak. Terbaca, ya, oke. Jadi ada yang disebut 3DZ kuadrat, gitu, ya. Lalu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 3D ini yang semestinya Z kuadrat itu subscript, ya, agak ke bawah. Jadi kalau Anda tulis tangan, Z kuadratnya dikebawahkan. Sama seperti 3PX, 3PY, 3PZ, XYZ-nya kebawahkan. 3D X kuadrat min Y kuadrat
X kuadratnya Y kuadratnya juga dikebawahkan. L 3D XY, XY-nya ke bawah juga. M 3D YZ, terus terakhir 3D XZ. Nah, sebagian dari ini sudah saya gambar kemarin, ya. Misalnya yang ini, salah satu dari yang ini sudah saya gambar kemarin. Yang ini juga 1S sudah pernah saya gambar. Lalu 2PZ sudah pernah juga saya gambar. Jadi sekarang Anda gambar semuanya, saya beri waktu. Nanti salah satu saya panggil untuk menunjukkan gambarnya ya, dalam kertas, di kertas selembar. Satu dua tiga orang lah saya panggil untuk menunjukkan gambarnya. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit dari sekarang ya. Iya, silahkan. Nanti saya minta Anda untuk itu menunjukkannya. Oke, saya matikan dulu mikrofon saya tunggu 5 sampai 10 menit ya. Nanti yang saya panggil bisa Lani, bisa Mulyadi, bisa Eva, bisa siapa aja ya. Tulis subscribe-nya dengan benar ya, nanti penulisan subscribe-nya dengan benar.
Ini dari tadi saya kelempar kayaknya internet tinggal bagus. Tadi terakhir Pak Kakak ngomong apa ya? Suruh bikin gambar bentuk orbital ini bukan? Iya, Bu. Bu, nanti ditanyain Bu beberapa orang dipilih. Oh gitu, oke oke. Makasih ya. Ya, Bu. Bu.
Oke, sudah lebih dari 10 menit nih. 12 menit ya. Ya, sebisanya Anda tunjukkan, saya panggil salah seorang ya. Jadi saya stop presenting dulu. Oke. Lalu siapa nih? Ini laki dan perempuan, banyakkan laki atau perempuan ya, Bu Berlian? Lebih banyak laki atau perempuan? Suara saya udah kedengeran ya? Sudah, Pak. Udah. Oke. Sudah, Pak. Ilham Rahmatullah, coba tunjukin gambar Anda. Baik, Pak. Ya, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Iya, sebentar. Saya klik dulu supaya saya perbesar dulu. Iya. Oke, coba jangan bergerak-gerak. Itu orbital 1. Oke. Terus itu yang kanan bawah itu misalnya itu apa? Yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu apa? Iya, yang itu. Apa itu? S, Pak. Apa? 3S. Oke. Kalau tunjukin yang 3DZ kuadrat yang mana? Belum selesai, Pak. Tadi Belum selesai. Oke, sebetulnya yang 4S nggak usah, karena cuma sampai 3D kan ya? 4S. Kalau 2PX, kamu udah gambar belum? PX udah, Pak. Yang mana, yang mana? Oke, itu X-nya kamu tulis ke situ, Y-nya, Z-nya, iya. Z-nya yang ke atas atau yang ke kiri itu? Ini yang ke atas. Yang ini yang Y. Oh ya, itu yang Y. Oke. Iyalah, oke. Sekarang saya minta yang lain. Coba Marina, coba Marina tunjukkan. Silahkan Marina. Di share. Oke. Iya, jadi yang atas urutannya itu paling atas 1S, 2X, terus 2PX ya. Coba tunjukin lagi. Jadi paling atas 1S, 2S, 2PX, 2PY, ke atasin sekarang, gerakin ke atas. Atau yang berikut di bawah kan? Coba. Di bawah. Ya, coba tunjukin. Jadi naikin kertasnya ke atas. 2PZ iya, terus 3S iya, terus naikin lagi yang 3PY mana 3PY? 3PY belum, Pak. Oh, belum. Ya. Coba selesaikan dulu ya. 3PY, 3PZ, 3PX, 3PY, 3PZ, lalu yang 3D ya. Coba teruskan dulu. Iya, Oke. Pak. Ya. Matikan dulu itunya, share screen videonya atau share screen-nya. Sekarang berikutnya
saya ingin Anda menunjukkan yang 3P dengan 3D-nya. Ya, coba siapa nih? Puji Handayani, coba Puji Handayani. Yang 3P-nya yang coba Anda tunjukkan dengan 3D. Belum selesai. Wah, coba yang lain saya minta. Mulyadi, coba Mulyadi aja. Yang 3P sama 3D. Yang 3D belum semua tapi Pak, baru 3P sama 3DZ kuadrat sama Ya, nggak 3. apa-apa. Nggak apa-apa. 3D yang sudah ada, nggak apa-apa. 3P sama 3D yang sudah ada. Silahkan. Oke. Ya, 3 yang tengah itu 3, yang sebelah kanan, coba sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu, yang paling bawah itu 3DZ kuadrat ya? Iya Pak, Ya, terus di atas apa ya? itu 3PY Pak. 3PY. Oke, cukup. Udah, itu dulu. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba bahas ya, apa yang kurang tepat dari yang Anda gambarkan. Nah, ini setelah ini tidak boleh keliru lagi mestinya, karena Anda sudah mencoba ya. Sebentar. Oke, selanjutnya saya bahas sebentar. Saya kirim dulu ininya ke sebentar. Layarnya belum kelihatan ya. Wah, ini kenapa tidak jalan ini? Saya harus pindahkan dulu kalau gitu ke ini, text editnya tidak jalan. Ya, tadi ada begini, 1S, 2S, 2PX, 2PY, 2PZ, tampaknya sudah bisa lah semua ya. Nah, mulai 3, yang keliru kemungkinan besar yang 2S, bukan keliru, kurang lengkap. Yang 2S. Sebentar, ini saya lagi, ini kok lambat ya. Oke. Saya copy dulu. Export sebagai PDF sebentar. Yang lain yang belum selesai gambar, silahkan diteruskan ya. Gambarnya diteruskan, nanti saya lihat. Sudah kelihatan layar kan ya, cuma masih belum kelihatan catatannya.
kok nggak muncul? Ah, ini udah muncul. Good notes, mana good notes? Iya. Oke, jadi ini ya. Jadi yang tadi sekarang saya coba bahas. Layar belum kelihatan atau sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. oke. Sudah, Pak. Sip. Jadi ini gambar, saya tegaskan dulu bahwa kalau Anda menggambar sumbu, tadi ada yang masih salah. Yang salahnya tuh begini. Ini Y misalnya, ini X, ini Z. Ini salah. Karena Anda harus X, Y, Z-nya pakai tangan kanan, pakai jempol telunjuk jari tengah. Jadi kalau jempolnya ke arah X, Y-nya itu pakai telunjuk, maka Z-nya jari tengah yang tegak lurus keduanya. Maka Z-nya harusnya ke bawah. Ya, jadi ini kalau seperti ini salah, mestinya ke bawah. Ya. Atau kalau mau ke atas, Z-nya ke atas, maka X-nya adalah ke sini, Y-nya ke sana misalnya, gitu ya. Atau boleh saja Anda ini Z, Y-nya ke kanan gitu ya. Boleh saja kan, Z-nya ke sini, X-nya ke sini. Itu yang benar ya. Jadi yang kanan atas itu, Z ke atas itu salah kalau YX-nya seperti itu. Kalau XY-nya seperti itu, mestinya ke bawah Z-nya ya. Itu ya matematik ini harus Anda tahu. Nah, 1S itu seperti inti atom ada di tengah-tengah sini kan ya, inti atom di sini. Jadi penyelesaian dari langkah ini tadi, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger ini, solusinya adalah antara lain ini dan energi. Yang ini itu adalah yang akhirnya menjadi gambar yang kita tunjukkan untuk orbital-orbital ya, dari psi ini, dari psi. Tapi kalau dari E itu nilai energinya yang akhirnya urutannya sesuai pemahaman Anda selama ini. Walaupun mungkin pemahamannya ada yang keliru juga, nanti saya koreksi. Oke, kita gambar. Jadi kalau S itu anggap merah itu adalah positif, biru itu negatif. Jadi di sini ini adalah 1S ya. Ya. Atau kalau mau lebih bagus kita pakai ini. Ini 1S gitu ya. Terus kalau setelah 1S, 2S. 2S itu lebih besar gitu kan ya. Lebih besar. Tapi ada yang Anda tidak tahu, sebetulnya 2S itu ada bagian dalam yang warna biru. Itu di dalamnya. Jadi nilainya mula-mula negatif dulu baru positif, atau sebaliknya, terserah sebetulnya mau mana, positif dulu atau negatif dulu. Jadi 1S sama 2S, kalau 1S semua nilai psi-nya positif. Ya. Yang kalau digambar adalah seandainya digambar nilai psi-nya, nilai psi terhadap jarak misalnya, ya, terhadap jarak. Maka bentuknya adalah nilainya kalau 1S itu selalu positif. Kurvanya begitu, ya. Sebentar, kurvanya itu begini. Ya, itu adalah
1S. Artinya dia warna merah. Bisa Anda pahami gambar kiri kaitannya dengan kurva kanan, mudah-mudahan bisa. Jadi maksudnya nilai psi-nya dari mulai bagian tengah sini sampai ke sana gitu, R-nya kan terserah mau kemana, ke sana juga boleh ya, ke sana juga boleh, terserah R-nya kemanapun. Itu nilainya makin lama makin kecil, makin menuju 0 ya, makin menuju 0. Makanya di sini digambar tidak ada lingkaran, artinya sudah mendekati 0 nilainya. Jadi sumbu R-nya itu ya, sumbu R-nya adalah menjauhi inti. Ya, silahkan Anda renungkan ini apa kaitannya antara gambar yang ini dengan ini ya. Sekarang kita lihat yang 2S. Kalau yang 2S saya gambar di bawahnya, ini adalah sumbu Z, sumbu psi, ini adalah sumbu R. Ya. Jadi ini psi, ini R. Psi adalah fungsi gelombang. Bagaimana nilainya? Gambarnya adalah seperti ini. Sebentar. Kurang bagus, nggak apa-apa lah. Pokoknya ini mestinya makin landai gitu ya, makin menuju sumbu R. Jadi ini sebetulnya makin lama makin dekat ke sumbu R. Seperti itu. Jadi sempat nilainya negatif dulu di sini, nilai fungsi gelombangnya. Baru akhirnya positif. Baru menuju 0. Itu adalah orbital 2S. Jadi 2S dengan 1S tidak cuma sekedar ukurannya lebih besar, bahwa dia elektronnya lebih keluar lah gerakannya ya, lebih keluar, lebih menjauh dari inti. Begitu juga 3S nanti. Sekalian aja saya gambar 3S. Jadi kalau 3S gambarnya seperti ini, Anda bisa menduganya sendiri sebetulnya. Ini psi terhadap R ya. Ini untuk 3S. Gambarnya sebentar. Nah, gitu. Ya. Jadi, tapi yang di sebelah sini harus agak lebih tinggi mungkin. Jadi gini. Ini gini. Ya. Itu psi. Nah, kalau pakai koordinat polar R theta psi, jadi gini, koordinat kartesius itu adalah x, y, z ya. Tapi bisa juga R theta phi. Anda pelajari nih di matematik R theta phi ya. Bagaimana memaknai koordinat polar. Nah, kita pakai koordinat polar, ini sebetulnya ketika kita mau cari kebolehjadiannya sebagai fungsi R, ya, bukan kebolehjadian total, tapi kebolehjadian sebagai fungsi R, rumusnya begini. Kenapa begitu? Ya, tanya orang matematik ya. Jadi PR, kebolehjadian sebagai fungsi R, itu adalah PRDR lah. Itu sama dengan untuk yang 1S nih ya, yang untuk orbital S. Itu adalah 4πr kuadrat kali
Psi kali dr, psi kuadrat dr. Tapi kalau kita pakai x, y, z, misalnya p sebagai fungsi x dx, misalnya pakai yang atas itu koordinat koordinat polar, kalau ini pakai koordinat kartesius misalnya. Ini sederhana saja, psi kuadrat dx. Jadi tidak ada di depannya pakai 4πx kuadrat misalnya. Itu yang bedanya kalau pakai koordinat polar dengan pakai koordinat kartesius ya. Kalau ini biasa, bahwa kebolehjadian berbanding lurus dengan kuadrat dari fungsi gelombang yang sudah saya bahas ya. Jadi ini kan sudah dibahas bahwa kebolehjadian itu berbanding lurus dengan kuadrat dari fungsi gelombang. Tapi kalau untuk koordinat polar itu unik. Di depannya harus ada 4πr kuadrat. Misalnya untuk orbital S. Kalau untuk orbital P lebih rumit lagi karena ada sin theta atau ada cos theta dan sebagainya. Jadi tergantung arahnya kemana. Maka kalau arahnya berbeda maka nilai fungsi gelombangnya juga berbeda. Kalau S tidak bergantung arah, hanya bergantung pada jarak, hanya bergantung pada R. Ya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya kita ingin tahu fungsi gelombang terhadap jarak, artinya kita kuadratkan psinya. Jadi di sini akhirnya kita gambar. Oh ya, saya belum gambar untuk 3S dalam bentuk gambaran orbitalnya. Saya belum gambar ya. Saya coba gambar. Jadi di sini saya gambar saja di ruang kosong ini. 3S ya. Jadi sumbu Z, ini sumbu Y misalnya. Ini sumbu Z. Yang ini satu lagi ini satu lagi sumbu X ya. Oke, gambarnya akhirnya adalah kalau misalnya kita anggap keluar itu, ini jauh lebih gede lagi ya dari 2S. Yang ini kan 2S tadi. Ini 1S ya. Jadi selama ini gambar 2S di buku-buku SMA itu kelirunya karena dianggap 2S sama saja dengan 1S cuma lebih gede. Ya. Itu kelirunya. Jadi kalau 3S ini lebih gede lagi. Wah, ini gambarnya jelek ya. Kita pindahkan, bisa nggak nih geser? Nggak bisa ya. Kalau kita, bisa nih. Kalau saya geser ke bawah, bisa supaya agak tengah-tengah ya. Supaya agak bagus. Misalnya begitulah ya. Atau sebentar. Saya geser lagi. Oke, perhatikan. 1S, 2S, 3S beda. Tapi di dalamnya ada nilai yang negatif, yang biru itu negatif ya. Di dalamnya lagi ada yang nilai positif lagi. Makanya ini tadi gambarnya terhadap jarak sebetulnya ini positif, gitu kan ya? Ini negatif, lalu positif. Mudah-mudahan Anda bisa memahami atau mengaitkan gambar ini dengan gambar ini ya. Jadi imajinasinya bukan matematiknya ya, bukan soal matematiknya, tapi Anda paham tidak secara matematik tapi secara kurva jadinya ya. Oke, sekarang masuk ke P. Ini untuk S selesai ya, 1S, 2S, 3S. Bedanya 1S selalu positif. Gambar kurvanya bisa dilihat di situ pada jarak R berapapun selalu positif. 2S itu negatif menjadi positif, kalau 3S positif negatif positif. Ya. Seperti kotak satu dimensi juga, cuma bukitnya tidak
sama ya. Jadi bukit di sini dengan bukit di sini itu beda ukurannya. Kalau di kotak satu dimensi sama. Nah, sekarang kita gambar P-nya ya, kebolehjadiannya. Misalnya kita gambar yang 3S saja. Kita gambar yang 3S. Jadi, nah ini sumbu Z-nya. Sumbu kebolehjadiannya. Yaitu, kita tulisnya sebagai 4 pi R kuadrat psi kuadrat. Ada di depannya ada 4. Ini adalah kebolehjadian sebagai fungsi jarak ya. Jadi ini jarak. Jadi ini sumbu R yang ke kanan. Nah, gambarnya gimana? Gampang. Tinggal ini dikuadratkan. Ini kuadratkan jadi positif, ini dikuadratkan walaupun negatif jadi positif juga. Ini dikuadratkan jadi positif juga, tapi pas di sini dikuadratkan ya 0. Sehingga kalau misalnya kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke bawah ya. Nah, dan seterusnya. Maka bentuknya, tapi saya tanya dulu, nilai ini berapa? Nilai ini berapa di titik di R di sini? Berapa nilainya? Coba silahkan Anda tulis. Berapa nilai dari 4πr kuadrat di titik yang saya tulis itu? Gampang sebetulnya kan. Kalau Anda ngerti kurva. Silahkan Anda tulis. Berapa nilai yang saya lingkari itu 4πr kuadrat di titik ini, di titik asal, titik OL ya. Berapa? Silahkan cepetan tulis. Gampang kan? Nah, karena jadi maksudnya begini, apa yang ingin saya sampaikan adalah walaupun di sini tidak 0, tapi kalau sebagai kebolehjadian karena dikali 4πr kuadrat itu secara matematik memang harus dikali 4πr kuadrat, bentuknya menjadi begini. Karena di bawahnya 0 dulu. Gitu ya. Ini kok jelek. Jadi gini, sini. Nah, gitu. Ya. Akhirnya yang positif ya, jadi positif, tapi di titik 0-nya dikali 4πr kuadrat menjadi gitu. Jadi begitu. Itu adalah 3S. Artinya apa? Kira-kira jari-jari lintasan elektron itu di sini. Kira-kira ya. R lintasan elektron. Kenapa? Karena pada jarak itu kebolehjadiannya paling besar. Di daerah sini ya. Jadi daerah situ elektron paling sering di situ. Karena kebolehjadian itu kan berbanding lurus dengan psi kuadrat tadi ya. Tapi kalau khusus untuk koordinat polar dikali 4πr kuadrat. Khusus untuk kuadrat. Tapi kalau koordinat kartesius tidak ya. Nah, artinya dia kadang-kadang walaupun dia sering di sini, kadang-kadang jalan-jalan ke sini, kadang-kadang jalan-jalan ke sini, kira-kira gitu. Jadi kalau 3S. Sedangkan kalau 1S tidak ada model-model kayak gitu. Jadi dia seringnya di sini karena paling tinggi, tapi kadang-kadang di sini cukup sering, di sini cukup sering. Sering jalan-jalan mendekati inti, itulah ya. Jadi dia ada di situ tapi jalan-jalan mendekati inti. Nah, kalau bandingkan dengan 1S, kalau kita pakai yang apa namanya? Kita pakai yang ini 3S, ini 1S sekarang. Ya. Ini saya minta untuk membandingkan yang ini dengan yang ini ya. Gambarnya gimana? Kuadratkan dari yang ini. Yang ini kan? Ya inilah. Jadi pakai yang itu. Tapi karena dikali 4πr kuadrat, dia pas di titik O menuju 0 seperti yang Anda jawab tadi ya. Jadi di sini akhirnya untuk 1S kurvanya begini. Naik,
Gitu. Jadi di sini seringnya di sini apa namanya? Seringnya di sini, sering di situ. Kalau ini sering di sini. Jari-jarinya lebih kecil. R-nya lebih kecil ya. Ini R ya. Ini kita sebut P dalam kurung R. Kebolehjadian sebagai fungsi R. Seperti itu. Jadi dia sering di situlah. Pada jarak itulah dia sering. Pada jari. Jadi lintasan elektron, jari-jari lintasan elektron kira-kira di sini gitulah ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Jadi yang saya ingin menuntut Anda bukan matematiknya tapi pahamnya ya. Sekarang 2px. Loh. Gimana sih? Kok ada di 2 halaman ini? Ini mestinya dihapus. Atau kalau setiap itu nanti muncul lagi selalu. Wah iya ini ngaco nih. Gimana ini? Setiap saya tambah halaman, yang halaman sebelumnya dianggap template jadinya. Bisa nggak dihapus? Ya nggak bisa dihapus. Ngaco nih. Oke, kalau gitu saya hapus dulu. Bisa nggak ya dihapus dulu? Tapi nanti saya minta untuk gimana nih cara ngapus halaman nih? Clear page. Yang ini, jangan-jangan clear semua? Oh enggak. Oke. Yang ini clear page ternyata tidak bisa. Kalau delete page ada nggak? Coba sebentar. Copy, rotate, add page to online, change template. Oh, change template dulu. Ini clear page nggak bisa ya. Ya, gimana dong menghapus halaman ini? Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Mulyadi ya. Kan ini persamaan gelombang Schrödinger bebas waktu. Bagaimana kalau fungsi gelombang yang bergantung terhadap jarak dan waktu? Nah, tidak ada kalau untuk atom hidrogen, karena statusnya kebolehjadian, bisa saja pada waktu tertentu dia ada di elektronnya, bisa saja di waktu tertentu. Coba ini saya bahas sedikit pertanyaan itu ya. Kan dia sebentar. Contohnya yang ini aja lah. Yang ini ya. Yang subkulit 2S ya. 3S. Ini saya belum tulis ya 3S-nya ya. Ini 3S. Misalnya saja yang 3S itu yang barusan saya lingkari ya. Misalnya kita membahas yang inilah ya. Kita bagi misalnya saja daerah. Wah, ini susah ngegambarinnya ya. Jadi daerah di lingkaran merah yang luar itu, tapi di daerah sini. Daerah situ, yaitu daerah yang dibatasi oleh bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ, tapi sebelah arah ke arah kita. Jadi artinya di bidang YZ ini yang ke arah belakang sana tidak termasuk misalnya ya. Di sebelah kiri tidak termasuk. Di bawah lantai ini juga tidak termasuk. Hanya di arah itu. Anda bisa membayangkan nggak? Kalau bisa membayangkan, saya bisa tanyakan ini. Kira-kira yang saya gambar itu, kalau itu kita anggap sebagian dari bola, itu seperberapa bola? Coba. Ada bola dipotong, tapi hanya ke arah depan saja yang akhirnya kita ambil. Dipotong horizontal sama ukurannya atas dan bawah, dipotong vertikal kiri kanan, dipotong vertikal lagi depan belakang. Yang itu seperberapa? 1/4. Hampir, tapi salah.
Coba kamu bayangkan sisanya yang lain. Lani benar Mas Cynthia, 1/8 kan? Ya. Jadi kalau bola itu kita bagi cuma ke arah X positif, Y positif, dan Z positif saja, maka itu menjadi 1/8. Ya. Karena ketika potong atas bawah dia jadi separuh. Kita potong lagi vertikal tapi kiri kanan menjadi 1/4. Tapi kalau dipotong lagi vertikal depan belakang dia 1/8 ya. Nah, berapa boleh jadian di situ? Kalau bolanya sesuai dengan bola yang kita gambar yang paling luar ini nih. Nah, yang ini nih maksud saya. Ya, jadi berapa keboleh jadiannya? Keboleh jadiannya adalah 0,12. Nah, bukan 125. Misalnya 0,123. Kenapa kok bukan tepat 125? Karena masih ada keboleh jadian untuk di luar bola itu. Ingat yang kemarin ya. Jadi di situ 1/8, nanti di kanan bawah yang depan 1/8 juga, lalu yang kanan atas yang belakang 1/8 lagi, kanan bawah belakang 1/8 lagi, lalu ada kiri atas depan, ada kiri atas belakang, ada kiri bawah depan, kiri bawah belakang. Ya, bisa saya katakan begitu kan. Masing-masing bukan 0,125 1/8, tapi masing-masing keboleh jadian elektron ada di situ. Nah, ini maksudnya untuk menjawab pertanyaan Mulyadi tadi, apakah ada fungsi terhadap waktu? Tidak. Jadi kalau ini kita pokoknya keboleh jadian di situ 0,123, artinya sekitar 1/8. Jadi kalau kita 24 jam, kira-kira dia ada di bagian yang saya gambar tadi, 1/8 dari 24 jam berapa tuh? 3 jam ya, dia ada di situ 3 jam kurang lah, mungkin 2 jam 58 menit gitu ya. Di situ ada sekian jam. Kapan? Wah, itu yang susah, karena dia bergerak luar biasa cepat ya. Kadang-kadang pindah ke kiri, kadang-kadang pindah ke depan belakang. Jadi tidak ada fungsi terhadap waktu ya. Karena sama seperti susahnya menentukan kalau ada kipas angin berputar, sekarang lagi di sebelah mana? Karena kelihatannya ya nyatu aja gitu kan gerakannya. Oke, jadi itu tidak ada fungsi terhadap waktu. Nah, ini saya hapus dulu clear page. Waduh, nggak bisa. Nanti bisa lah belakangan. Saya ingin template-nya saya ubah supaya jadi halaman kosong. Ini kayaknya template-nya, change template. Template-nya menjadi ini misalnya apply. The current place sample has content that will not be visible anymore. Oh, nggak bisa untuk halaman berikutnya ya. Ngaco ini. Cancel. Tidak bisa template-nya untuk di halaman berikut saja. Ya, susah. Ini salah ini. Ya udah, kita untuk halaman berikut saya buat baru saja ya. Jadi ini cuma halaman pertama saja yang dipakai nanti ya. Kita iya. Ya, udah ini jadi SIK. Tadi namanya SIK 1, sekarang kita ganti jadi SIK 2. Gimana ini? Ya. SIK 2. Itulah ya, struktur dan ikatan kimia 2. Oke, kita teruskan. Jadi sekarang kita mulai menggambar yang 2px, 2py, 2pz ya. Ini adalah sumbu x, sumbu y, sumbu z tadi itu sumbu y, ini sumbu x ke arah depan ya. Jadi x, y, z. Lalu kita 2px. Kita gambar 2PY aja lah yang gampang ya. 2PX Anda bisa gambar sendiri. Maka gambarnya adalah kira-kira
Nggak tahu lonjongnya kemana ini ya. Anggap aja lonjongnya ke situ, nggak apa-apa lah ya. Salah. Kalau kita ingin yang sananya positif ya. Jadi ini misalnya, lalu kok jadi lingkaran, nggak apa-apa lah. Jadi di sini. Kira-kira gitu ya. Mungkin kurang berdekatan, nggak tahu lah. Jadi tapi kira-kira begitu. Artinya kebolehjadian di lingkaran merah dengan lingkaran biru sama karena dikuadratkan. Jadi di sini bedanya, di sini psinya lebih besar dari 0 kan. Kalau di sini psinya lebih kecil dari 0. Yang merah itu positif, yang biru itu negatif. Ini mestinya lingkarannya sama besar. Ini lingkaran merahnya kok jadi agak lebih kecil ya. Kalau PZ Anda bisa menduga, gampang saja kita gambar ini sumbu Z, ini sumbu Y misalnya ya. Lalu ada sumbu X, maka kalau 2 PZ ini sumbu Z ya, sumbu X, sumbu Y, maka kita akan dapatkan, Anda bisa gambar sendirilah sebetulnya ya. Jadi ini positif di atas kita misalnya, lalu ada yang negatif ada di bawah sini. Gitu kira-kira. Itu adalah 2 PZ. Nah, sekarang 3 PX. 3 PX itu agak aneh nih sekarang. Jadi kalau saya gambar di kanannya aja, 3 PZ aja lah ya, langsung bandingkan dengan 3 PZ. Ini sumbu Z, ini sumbu Y, ini sumbu X. Lalu saya gambar yang 3 PZ misalnya. PX, PY ya Anda bisa gambar sendiri ya. Ternyata dia positif. Kok jadi kotak? Bulat ya. Di bawah negatif. Oh, ukurannya beda. Gedean. Oh ya pasti, sorry. Ini juga salah. Kalau bedanya 3 PZ, 2 PZ dan 3 PZ, selain lebih keluar, dia daerah kebolehjadiannya juga agak lebih luas gitu ya. Lihat lingkarannya itu agak lebih gede dikit gitu ya. Ini sama mestinya biru sama merah itu, tapi di sini ada yang negatif. Kok jadi kotak sih? Saya mau gambar bola. Nah, gitu. Jadi plus minnya jadi lebih ada bergantian lebih sering gitu. Sama aja dengan tadi 1S ya yang saya gambarkan sebelumnya bukan di sini, tadi di halaman yang tadi lah ya. Itu kan 1S itu cuma positif selalu, kalau yang 2S negatif lalu positif, kalau yang 3S positif negatif positif. Ini juga begitu. 4 PZ lebih rumit, gantian jadinya positif negatifnya ya. Nah, oke lah. Jadi kesalahan di SMA adalah di SMA itu kalau digambar 2 PX seperti ini misalnya, 2 PZ lah. 2 PZ begini misalnya, 3 PZ cuma digedein aja. Gitu. Di buku-buku SMA juga kebanyakan begitu. Jadi kelirunya itu ya. Tapi bagaimana kebolehjadian untuk di sini misalnya ini tambah sini dan dibandingkan dengan ini tambah sini. Gimana kebolehjadiannya? Tulis. Mana yang lebih besar? Sama. Nah, sudah semakin pintar kan kamu kan? Ditanya lebih besar, jawabannya sama. Jadi nggak nurut sama pertanyaannya ya. Oke, karena positif sama negatif jangan bilang
oh yang di atas lebih besar karena positifnya banyak, di bawah negatifnya yang banyak, jadi lebih kecil. Salah ya. Pokoknya kebolehjadian adalah kuadratnya gitu kan. Ya, jadi itulah berpikir kuantum kayak gitulah, jadi agak aneh-aneh gitu ya. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah tadi. Oh ya 3D, saya belum 3D. 3D, kalau 3D ini yang susah ngegambarnya, misalnya saya gambar ini sumbu Z, ya, sumbu Z, ini sumbu Y, ini sumbu X, lalu 3DZ kuadrat, tadi sudah ditunjukkan benar sekali. Jadi kalau 3DZ kuadrat, di sini salah. Gimana nih? Kurang, mestinya sama di atas dan di bawah ya. Lalu ada semacam salah. Ya gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi di sini biru nih ya, di sini nih. Kayak donat gitulah ya. Jadi di sini nilainya positif, fungsi gelombangnya di bawah juga positif. Berbeda dengan P tadi, kalau P atas positif bawah negatif. Ya, kalau ini tetap atas positif bawah tetap positif. Di sini psinya negatif. Di donat itu 3DZ kuadrat. Ya. Ya. Nah, 3D X kuadrat min Y kuadrat gimana? Gambarnya agak sulit ini. 3D X kuadrat min Y kuadrat. Ini misalnya sumbu Y, ini sumbu X. Maka kalau yang disebut 3X kuadrat min 3Y kuadrat, ini arah X saya gambar aja ke arah belakang ya. Ini sumbu X negatifnya ke sana gitu ya. Maka ke arah X depan positif, tapi ada ke arah X belakang positif juga ya. Kedua arah itu positif, selalu gitu deh. Dalam dua arah yang berlawanan selalu tandanya sama-sama positif. Lalu dalam arah Y, gitulah kira-kira ya. Itu adalah 3D X kuadrat min Y kuadrat. Ada di sumbu X dan di sumbu Y. Di sumbu X nilainya positif, di sumbu Y nilainya negatif. Ini sumbu Y, ini sumbu Z. Lalu setelah itu ini namanya 3D X kuadrat min Y kuadrat. Nanti berikutnya ada 3YZ misalnya. 3YZ. Kita gambar misalnya ini. Ya. Kok 3YZ, ini sumbu Y, ini sumbu X. Itu nanti ini sumbu Y, sumbu Z ya. Sumbu Y, sumbu Z. Maka 3YZ itu kita perpanjang ini ke sini, ini ke bawah ya. Sehingga gambarnya adalah arah YZ positif, Y positif, Z positif, itu nilainya positif gitu ya. Sebentar, pakai gambar yang jadi ke arah belakang, ke arah sini positif,
Sedangkan salah itu gambarnya. Maksudnya ukurannya kurang sama ya. Iya, gitulah. Itu adalah 3D YZ. Ada di bidang papan tulis ini gitulah ya. 3D YZ. 3D XY ya antara sumbu X sumbu Y. 3D XZ antara sumbu X sumbu Z. Gambarnya susah. Ini jadi maksudnya ini dalam bidang ya. Tinggal digambar sendiri aja. Dua macam yang belum digambar yaitu 3D XZ dengan 3D XY ya. Ada 5 buah kan? Kalau 4D Anda bisa menduga. Kalau yang 4D YZ misalnya, tambah aja di sini warna biru, di sini warna merah gitu ya. Ya, model-model gitulah. Semakin sering positif negatif naik turun ya. Oke. Selesai ini semua gambar gambar orbital untuk hidrogen. Sekarang berikutnya adalah coba kita lakukan langkah ini. Ya. Ini halaman keduanya ya. Ya udah di halaman kedua nggak apa-apa. Kita lakukan langkah 1. Ya. Langkah 1 tuliskan energi total. Maka energi total adalah E sama dengan EK tambah EP misalnya. Tapi di dalam perlambangan di dunia kuantum, energi kinetik suka dilambang T. Sedangkan energi potensial V. Perhatikan T besar itu bukan berarti suhu Kelvin, bukan ya. Kalau di sini adalah energi kinetik. Jadi T itu energi kinetik. V itu energi potensial. Itu lambang buku Atkins dan lain-lain. Kebanyakan buku kimia fisik selalu gitu. Nah, ini apa? Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat tambah K Q1 Q2 per R kuadrat. Energi potensialnya adalah karena hidrogen itu ada inti atom dan ada elektron, maka energi potensial yang dimaksud adalah energi potensial tarik-menarik antara proton dengan elektron. Jadi ini akhirnya sama dengan ini jadi P kuadrat per 2M. Silahkan Anda buktikan bahwa P kuadrat per 2M adalah setengah mv kuadrat ya. P-nya itu momentum. Dikurang, kok jadi dikurang ini? Karena ini adalah muatan Q1 adalah intinya plus E. E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Itu muatan proton. Sedangkan Q2 sama dengan minus E. Masukkan itu ke sini kan. Gitu ya. Akhirnya kita dapatkan minus akhirnya di sini kan. Minus di sini E kuadrat, oke hitam aja, E kuadrat per R. Ini adalah energi menurut langkah pertama di atas. Tulis rumusan energi total. Nah, ini akhirnya rumit sekali memang. Dimana nanti harus diubah jadi operator. Ya, seandainya kita pakai koordinat campur aduk, atau misalnya koordinat kartesius sajalah ya. Kalau misalnya kita pakai koordinat kartesius, maka ini menjadi begini. E-nya adalah 1/2M kali PX kuadrat tambah PY
kuadrat tambah PZ kuadrat, karena PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat itu adalah P kuadrat menurut perhitungan vektor. Oh, slide-nya hilang ya. Nah, loh. Kenapa hilang? Share screen. Kita tunggu, coba. Ya. Oke. Gitu ya, jadi akhirnya gitu. Lalu kalau pakai koordinat kartesius, jadi 1/2M kali PX kuadrat. P kuadrat per 2M itu coba saya tulis ya. Ini seandainya pakai koordinat kartesius. P kuadrat per 2M kan sangat jelas. P kuadrat per 2M, sedangkan P itu di TPB Anda sudah tahu P itu MV ya. Kalau P kuadrat adalah M kuadrat V kuadrat gitu kan ya, per 2M. Kan gampang sekali, kuadrat ini dicoret dengan M yang di bawah, sehingga menjadi setengah MV kuadrat, betul ya? Jadi P kuadrat per 2M itu. Nah, P kuadrat, jadi PX kuadrat, PY kuadrat, PZ kuadrat. Kalau pakai koordinat kartesius selalu dikurangi oleh 1/4 pi epsilon 0, ini adalah yang 9 kali 10 pangkat 9 itu ya. Per E kuadrat per R kuadrat. R kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Selesai. Ya. Lalu ini nanti diubah ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah ubah rumusan energi total itu ke operator kuantum. Ya. Cuma saya ingin beritahu bahwa ya udah, kita coba aja kita langkah kedua ya. Nanti ada juga yang koordinat polar ya. Nanti ada koordinat polar. Kita tuliskan duanya. Kalau koordinat polar, R kuadrat tetap R kuadrat. Ya. Ini kok R kuadrat, ini ngaco nih. R kuadrat mah gaya. Salah saya. Jadi ini yang kuadrat di sini salah nih. Ya. Mestinya R saja. Nah, saya teruskan tadi. Jadi yang R ini, kalau gitu yang bawah ini salah dong. Apa yang harus kita lakukan nih untuk memperbaiki yang ini? Yang ini nih. Kok nggak kelihatan, nggak muncul? Yang ini. Ini kan dari ini. Salah. Supaya benar, gampang saja. Pangkat setengah. Ya. Kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat setengah, artinya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu R kan. Oke lah, itu koordinat kartesius. Kalau koordinat polar saya tidak tulis, nanti Anda lihat di textbook. Kita langsung langkah kedua supaya Anda bisa mendapatkan bayangan gimana sih rumitnya kuantum. Tapi ya ulangi, Anda perlu tahu langkah-langkahnya saja, tapi tidak perlu matematiknya ya. Matematiknya menyelesaikan persamaan diferensial itu terlalu rumit. Nah, sekarang nomor 2, ubah operator kuantum. Kita coba pakai kartesius dulu, ya. Nanti ya pakai kartesius. Ini akhirnya menjadi H, pakai tudung itu yang disebut Hamiltonian, operator Hamiltonian. Nah, slide-nya masih kelihatan ya. Ini akhirnya menjadi 1/M kurung. Nah, operator PX itu menjadi H per I dou per dou X. Ini operatornya selalu begitu. Tapi ini dikuadratkan. Tambah PX, PY-nya diganti operator. Ya, pokoknya ketika langkah 2 itu setiap PX diubah menjadi PX tapi operator yang nilainya adalah H per I D per DX kalau kok satu dimensi. Kalau 3 dimensi D-nya ganti dou ya, ganti dou. Jadi di sini menjadi H per I dou per dou Y kuadrat tambah
H per I, dou per dou Z. Ini udah azan di sini. Ini belum selesai, itu baru PX, PY, PZ. Dikurangi, Anda tinggal copy yang ini, ya. Yang ini dengan kuadratnya ya, ke sini. Nah, itulah, copy saja ya. Ctrl C, Ctrl V. Itulah operatornya. Operator potensial tidak berubah. Yang berubah hanya operator dari energi kinetik. Nanti masuk ke langkah ketiga, baru Hapsi sama dan Epsi untuk diselesaikan. Solusinya adalah gambar-gambar yang tadi di halaman lain. Saya kira udah dulu, nanti kita teruskan di pertemuan berikut dikit lagi. Ya, pembahasannya ini nanti saya kirim untuk Anda baca dulu supaya nanti untuk melanjutkan lebih mudah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya jangan lupa di-upload itu, yaitu tingkat-tingkat energi dari kotak 1 dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Oke, udah dulu. Yuk, mari. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ingatkan saya kalau belum dikirim catatannya. Pak, maaf Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Berarti tugas yang Silakan. hari ini cuma yang diagram itu ya Pak, yang tadi awal-awal dikasih itu ya Pak? Ya, betul. Jadi Anda tingkat-tingkat energi dari yang 2 dimensi dan 3 dimensi dengan ininya kan, dengan degenerasinya, lalu digambar diagramnya ya, dari 1 sampai 8 ya, itu Baik, digambar. Oke, itu saja ya. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.